wa binasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam kesempatan pada pagi hari ini dalam insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada Bu Siti Aminah SOS MSI, yang terhormat kepada Bapak Suyanto SOS MSI, dan yang terhormat pada Bapak Muttaqin, Tatang Muttaqin SOS MID PHD. Di sini saya perkenankan diri dan perkenalkan, saya Figur Laga Ababil sebagai Master of Ceremony yang akan menemani seluruh elemen yang bergabung dalam kegiatan kuliah umum semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 Prodi PMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Adapun susunan kegiatan pada pagi hari ini yakni yang pertama pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN. Yang ketiga, membacakan kalam ilahi. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, kegiatan kuliah umum semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 Prodi PMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan yang terakhir, penutup. Masuk dalam acara yang pertama, marilah kita mulai kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, menginjak acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN. Kepada yang bertugas, dipersilahkan.
Sebelum menginjak acara yang berikutnya, kami ucapkan selamat datang kepada pemateri kita pada kegiatan kuliah umum pada hari ini. Kepada Bapak Tatang Mutakin, selamat datang. Dan kepada Bapak Izudin, selamat datang. Terima kasih, Mas Adi. Menginjak acara berikutnya, yakni pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Saudara Riswanda Prasetyo. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعنت وجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله المالك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يوضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له أسما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Terima kasih disampaikan kepada Riswanda Prasetyo yang telah membacakan kalam ilahi, dengan harapan pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar. Menginjak acara yang berikutnya, sambutan yang akan dibawakan oleh beliau Bu Siti Aminah, Esos MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Figur Laga. Suara saya bisa didengar? Bisa, Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati di sini Pak Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek dari Bappenas, Bapak Dr. Tatang. Pak Dr. Tatang, salam kenal. Alhamdulillah bisa rawuh pagi ini dan on time. Terima kasih sekali lagi. Yang kami hormati di sini yang tidak bisa rawuh ya Pak Rektor, Bu Dekan, jajaran dekanat. Mohon maaf Pak Tatang karena hari ini berbarengan dengan hajat kami, hajat besar internasional konferensi dan waktunya bersamaan, jadi beliau-beliau tidak bisa rawuh di acara ini. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Pak Sekprodi, Pak Suyanto, di sini ada di ruangan bersama saya. Kemudian tadi saya lihat beberapa, tidak saya sebutkan semuanya, Mas Izudin, Mas Adit, Bu Betty yang nanti akan jadi moderator, kemudian Pak Pajar, Bu Sri, Bu Syamsiatun, yang sedang bertugas juga karena sekarang ada vaksinasi juga di Universitas Kalijaga, yang sebagian juga di Seminar Internasional, Bu Diah, Bu Mas Hilmi, Pak Ajis, Pak Ikhwan, tidak bisa disebutkan, ada 15 dosen Pak datang di kami. Nah, jadi permohonan maaf dari Bu Dekan hadir. Kemudian sangat bersyukur Pak Tatang dan anak-anakku yang ada di sini, ada 2 angkatan, kami khususkan kita hadirkan narasumber yang kami kami berharap itu nanti akan ada berkelanjutan dari tema yang kami angkat seperti itu. Tema pagi ini teman-teman ya, kita mengangkat tema menjawab tantangan, jadi bagaimana Prodi Pengembangan Masyarakat Islam itu mampu menjawab tantangan dengan adanya MBKM gitu. Dengan adanya MBKM di era digital, kalau sebelumnya itu 4.0, sekarang sudah naik ya Pak Tatang ya, sudah 5.0 gitu. Nah, tantangannya seperti apa? Nanti Pak Tatang akan sharing, akan mungkin ada kebijakan-kebijakan di tingkat nasional di Bappenas yang bisa kami dapatkan informasinya. Tentunya ini akan bersinergi dengan pelaksanaan MBKM yang telah kami lakukan. Nah, di Prodi PMI sendiri Pak Tatang sudah mulai memberlakukan MBKM ini sejak tahun 2020. Jadi pas sekali ini angkatan 2020 dan 2021 itu sudah dalam ranah kurikulumnya MBKM yang insya Allah tentunya setelah lulus mereka itu sudah berbeda ya kompetensinya karena sudah ada ranah merdekanya. Sejak semester 5 mereka sudah kita arahkan sama Prodi untuk mencapai 5 kompetensi. Mungkin Pak Tatang kemarin sudah saya share link dari YouTube profil PMI ya, sedikit saya singgung bahwa kami memiliki 5 profil untuk alumni PMI sebagai pemberdaya masyarakat, sebagai entrepreneur sosial atau kewirausahaan sosial, pengelola filantropi, analis kebijakan, dan yang satunya CSR ya, pekerja di CSR atau CDO seperti itu. Nah, dari 5 kompetensi ini, jujur saja kami yang di Prodi ini berharap nanti bisa bersinergi dengan Pak Tatang gitu di Bappenas gitu ya, bahwa di Prodi kami ilmunya tuh banyak ilmu terapan karena jurus siap pakai gitu Pak Tatang ya. PPM atau praktikumnya itu 1 tahun luar biasa. 1 tahun mahasiswa itu PPM 1, PPM 2, praktikum 1, praktikum 2 itu di masyarakat sesuai dengan kompetensi yang mereka inginkan. Seperti itu. Itu mungkin perkenalan sekilas bagaimana mahasiswa kami ini
menerima tantangan gitu ya di era digital ini dengan kompetensi yang ada di kami, bagaimana dari Bappenas nanti dari Dr. Tatang ini bisa memotivasi, memberikan informasi, kemudian memberikan tentunya kerjasama gitu nih kalau setelah acara ini bisa dilanjutkan dengan kerjasama. Itu dari saya teman-teman, selamat mengikuti kuliah umum ini. Maksimalkan, niatkan mencari ilmu sekali lagi ya. Silahkan jangan terlalu kaku karena ini bukan kuliah, ini bebas gitu ya. Teman-teman mau berekspresi, mau bertanya ataupun menyapa Pak Tatang, silahkan manfaatkan waktunya. Karena Pak Tatang ini jam 10 nanti ada acara di KPK, kalau tidak salah itu. Monggo dimanfaatkan waktunya. Sekali lagi terima kasih pada semuanya, semua tim, dan kita semua ya. Mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat, barokah untuk kita sebagai calon alumni, bagi prodi PMI, dan bagi narasumber tentunya ilmunya mengalir. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Siti Aminah yang telah memberikan sedikit sambutannya. Menginjak acara berikutnya, yakni acara inti pada kegiatan kuliah umum semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 Prodi PMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Beliau adalah Bapak Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bapak Tatang Mutakin, SOS MED PhD, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pembangunan Nasional. Dan yang akan dimoderatori oleh beliau, yakni Bu Betty Nurhayati MA. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Figur atas waktu dan layar yang dilimpahkan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh partisipan Zoom pagi hari ini, serta yang terhormat narasumber kita, Bapak Tatang Mutakin, SOS MED PhD, yang terhormat Ibu Siti Aminah MSI selaku Kaprodi PMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang terhormat Bapak Suyanto MSI selaku Sekretaris Prodi PMI UIN Sunan Kalijaga, dan Bapak Ibu dosen PMI yang bergabung di ruang Zoom ini, serta yang kami banggakan mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pertama, izinkan saya selaku moderator untuk memandu diskusi kuliah umum dengan judul Pengembangan Masyarakat Islam menjawab tantangan era digital dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kita tahu ya teman-teman bahwa sekarang ini kita memasuki era ini ya 5.0 gitu kan. Sekarang kita ini ya sudah menikmati revolusi industri yang keempat gitu kan, dengan digitalisasi seperti yang kita rasakan saat ini, sudah mengalami transformasi digital yang apalagi kondisi pandemi gitu, yang dalam tanda kutip memaksa kita untuk lebih adaptif dengan teknologi. Nah, tahun muncul ya mengenai Society 5.0 gitu kan. Di sini era Society 5.0 itu bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Berkembangnya revolusi industri 5.0 tentunya berdampak dalam dunia pendidikan. Nah, era revolusi industri 5.0 ini cara berpikir tentang pendidikan gitu. Terjadi perubahan 20 yang pendidikannya fokus pada anak, informasi sumbernya dari buku gitu. Tapi di pendidikan di era abad ke-21, di pendidikan itu nggak hanya anak gitu. Jadi semua siswa itu merupakan komunitas. Jadi tidak hanya kita belajar dari buku saja, tapi bisa dari internet dan bermacam platform teknologi lain. Nah, oleh karena itu pengembangan kurikulum untuk saat ini juga harus
ini ya harus mengikuti gitu dengan perkembangannya gitu, di mana tampilan hidup nggak hanya ini ya, nggak hanya tentang bagaimana cara mengasah kita belajar di kelas saja, tapi juga kita harus mengasah dan mengembangkan keterampilan. S3 di University of Groningen, Belanda. Lalu beliau merupakan wakil koordinator Sekretariat Good Governance 19 sampai tahun 2021. Dan pada tahun 2021 sampai sekarang beliau merupakan Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek Bappenas. Tapi sebelumnya diinformasikan bahwa peserta bisa memberi dan narasumber melalui chat Zoom dengan format nama, angkatan berapa, lalu isi pertanyaan. Nanti akan ada 5 door prize berupa cetakan jurnal pemberdayaan masyarakat bagi penanya terbaik. Baik, langsung saja kita akan menyimak paparan dari narasumber kita kepada Bapak Tatang Mutakin, Esos MED PhD, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Bu Deti atas kesempatannya. Bu Aminah selaku Ketua Prodi dan juga para dosen ya. Di sini saya kira ada banyak dosen, ada Pak Suyanto dan tim ya, serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atarahan bitaufiqihi yatajudul ilmu nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pada kesempatan ini sesuai dengan permintaan saya ingin berbagi, mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan terkait bagaimana pengembangan masyarakat Islam ini bisa menjawab tantangan era digital dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Saya kira ini topik yang sangat penting dan memang ini kan bagian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi KPI kalau tidak, Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi memang ini sangat relevan, banyak kebutuhan-kebutuhan yang memang terkait dengan bidang ini. Mungkin kalau di PT umum ya, saya dulu dari S1 Ilmu Komunikasi. Dulu waktu saya masuk, rasanya nggak terlalu laku, makanya saya masuk gitu ke ilmu komunikasi. Tapi sekarang itu di Unpad itu paling tinggi pesaingnya. Jadi sangat sulit yang masuk ke sana. Dan ketika saya tanya berapa untuk masuk jalur mandiri, wah ternyata lebih mahal daripada masuk ke PTS yang top gitu ya. Jadi ini menunjukkan memang ada pergeseran. Jadi bersyukur mungkin dulu adik-adik ketika ambil jurusan belum tahu gitu ya, tapi ternyata setelah masuk berubah gitu ya. Jadi karena memang saat ini ada kebutuhan yang luar biasa terkait komunikasi dan informasi, termasuk di dalamnya community development yang tentu karena berkembangnya model-model CSR, model-model filantropi dan lain-lain. Sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Bu Aminah ya, bahwa ada banyak area yang sudah dikembangkan dan tentu ini sangat baik dan sangat sejalan dengan bagaimana mendekatkan pendidikan dengan pekerjaan. Ini mungkin saya kapan ya, sebelum pandemi saya diundang juga ke UIN Jogja ya untuk pengelolaan jurnal ya, publikasi di Scopus dan lain-lain. Dan mungkin adik-adik tahu ini lokasinya di mana? Laboratorium Agama. Kalau nggak tahu diragukan kewinannya, Pak. Ya, jadi kalau ini sebenarnya kan sentral. Saya setiap ke kampus karena memang saya menangani pendidikan tinggi.
tentu yang pertama di samping lihat toilet ya ke masjid gitu ya. Dan saya kadang kalau biasanya di kampus-kampus UIN ini seperti Ampel misalnya, itu setelah sholat zuhur itu ada ceramah yang mungkin oleh mahasiswa atau dosen, dan saya bisa menangkap apa yang menjadi in di pembahasan di kampus gitu ya. Sama mungkin kalau kita lihat ini perekonomian, bagaimana kita ke pasar lah seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini karena ini sentral, bagaimana ini menjadi tadi berpengaruh ke semua, dan itulah mungkin spirit dari pengembangan masyarakat Islam. Kalau selanjutnya kita bergerak pada sebagai pengantar ya pada pergeseran teknologi industri ya dari mekanisasi, kemudian produksi massal dan komputerisasi, dan sekarang masuk ke sistem dan network. Jadi sebenarnya pembedaannya itu sekarang itu menjadi bertemali gitu ya. Kalau dulu masing-masing terpisah, sekarang semuanya berjejaring. Makanya social network analysis SNA merupakan salah satu metode statistik yang paling in saat ini karena memang bisa memetakan dengan sangat baik. Di dalam kehidupan keseharian tentu memang kita tidak bisa menafikan bahwa di Indonesia ini memang dari generasi revolusi pertama sampai keempat ini ada ya. Jadi yang tradisional, mekanisasi, otomatisasi, sampai yang sudah biosciences. Nah, tentu ini tidak mudah untuk kita merespon secara nasional karena masing-masing memiliki perbedaan ya. Di Jakarta, di Yogyakarta tentu berbeda dengan di. Selanjutnya kalau kita melihat apa konten dari tadi industri 4.0 ini diarahkan agar lebih humanis gitu, bagaimana menjadi masyarakat informasi, masyarakat yang society 5.0 ya. Jadi bukan hanya bisa mengakses secara physical space-nya dalam arti mencari, memperoleh, menganalisis data, informasi, tapi juga manusia dan benda perangkat sistemnya itu terakumulasi sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan kembali oleh manusia. Jadi di sini pada Society 5.0 ini bagaimana manusia menjadi sentral. Sekalipun teknologi sudah bisa memetakan apa kebutuhan kita. Jadi kalau tadi Bu Betty misalnya membeli kulkas dan alat-alat equipment di dapur gitu, dan ketika masuk di sistem, kemudian kapan membeli telur, kapan membeli jagung, membeli beras, dan lain-lain, maka setelah beberapa kali proses nanti akan keluar informasi. Kalau disambungkan misalnya dengan handphone yang memang smartphone yang sudah terkoneksi akan menginformasikan, Bu Betty minggu depan apa yang harus dibeli ini karena melihat tren kebiasaan dari aktivitas di rumah Bu Betty. Jadi itu membentuk awareness yang lebih tinggi. Nah, tinggal bagaimana manusia memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan kita semua. Bukan drive by the technology, tapi bagaimana teknologi itu memenuhi kepentingan dan kebutuhan manusia. Nah, tentu ada peluang dan tantangan di sana. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa merespon tantangannya, tidak bisa beradaptasi, akan terjadi kesenjangan. Dan juga jika responnya tidak tepat, akan bisa tapi peluangnya tentu mendorong pertumbuhan ekonomi karena kita bisa melakukan jual beli, perdagangan atau pariwisata dengan sangat murah dan masif gitu ya. Berbagai maklar atau intermediary itu akan bisa dipotong sehingga harga menjadi lebih terjangkau. Kemudian juga bisa memunculkan pekerjaan baru dan kemudahan, kenyamanan, serta bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kita bisa merasakan bagaimana dengan misalnya hybrid learning, dengan blended learning, maka kita bisa betul-betul memanfaatkan waktu dengan lebih baik,
mengurangi kemacetan dan lain-lain. Tapi substansinya bisa kita cerna dan manfaatkan seoptimal mungkin. Disinilah maka kita perlu memanfaatkan 3 aspek dari revolusi industri, otomatisasi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan untuk kebaikan kita. Dan tentu yang paling kata kunci di sana adalah bagaimana kita beradaptasi. Nah, kalau kita melihat pada hal yang spesifik dari perubahan lapangan kerja, karena tadi oleh Bu Aminah sudah disampaikan, Bu Kaprodi menyampaikan bahwa ada 5 area yang selama ini menjadi kontribusi dari PMI di lapangan kerja. Nah, tentu dengan perkembangan yang ada, tentu akan bisa memperluas, sekaligus juga tentu ada hal-hal yang mungkin terkurangi karena kondisi-kondisi yang ada. Di tahun 2025 misalnya, World Economic Forum sudah memprediksi ada 10 skill yang paling penting. Dan kalau disederhanakan ada yang paling penting, pertama kemampuan menyelesaikan masalah, mengelola diri, bekerja dengan orang, dan menggunakan teknologi. Tentu dari sini kita bisa melihat bahwa keterampilan digital ini menjadi sangat kunci dan memang sudah mendominasi dunia usaha, dan pemerintah dalam hal ini tentu perlu cepat menanggapi perubahan teknologi sekaligus memperluas akses pada perguruan tinggi yang berkualitas. Karena apa? Karena digital skill misalnya di dalam masyarakat ini sudah sampai 60,6%, artinya ada 39,4% yang perlu kita perkuat, gitu ya. Di sini yang mungkin menjadi hal-hal yang perlu diperkuat oleh kita semua. Kemudian kita juga bisa melihat kebekerjaan, ya, baik dari perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda kalau dari status pekerjaan, ya. Jadi PT Agama bahkan tingkat penganggurannya lebih rendah, 4,9%. Kemudian cuma di dalam aspek keterampilan mungkin ini perlu kita dalami kembali. Kalau lulusan pendidikan agama 57% memang terampil, tapi ada sekitar 43 yang semi dan kurang terampil. Ini artinya perlu tadi ada penguatan-penguatan karena kampus hanya memfasilitasi mahasiswa lah yang paling penting bagaimana caranya belajar agar tepat. Nah, jadi kemungkin di sini ada hal yang menjadi concern terkait perguruan tinggi agama. Dari sisi kepekerjaan saya kira bagus, cuma mungkin dari sisi pendapatan bersih lulusannya memang agak sedikit berbeda, ya. Di sini sekitar 2,7 juta, sedangkan yang lain rata-rata di atas 3 juta. Bahkan mungkin di beberapa daerah karena UMR-nya juga di atas 4,8 juta mencapai angka tersebut. Jadi pendapatan dan penghasilan bersih ini menjadi tantangan bagaimana kita meningkatkan terus produktivitas, ya, sehingga dari sisi output nanti semakin setara dengan perguruan tinggi lainnya. Nah, kemudian bagaimana kita melihat dari sisi program studi. Saya memang di sini tidak mudah juga mencari yang prodi khusus, ya, karena memang di sini yang muncul kalau dipecah menjadi MPI, ya, itu sangat sedikit. Maka kita ambil yang dakwah, ya. Di sini bisa kita lihat bagaimana di Fakultas Dakwah ini kebekerjaan lulusannya sangat tinggi, ya, 93,4%, ya. Tentu lebih bagus daripada adab, usuluddin, psikologi Islam, dan ekonomi Islam, gitu, ya. Tapi tentu di sini kita harus melihat juga aspek keterampilan. Dari aspek keterampilan ini baru 41% yang betul-betul terampil. Artinya perlu diperkuat agar lebih lebih memiliki kompetensi dasar dan juga kompetensi pendukung yang sepadan, saya kira. Ini mungkin sebagai gambaran potret yang tentu akan terus bergerak karena kan masing-masing prodi memiliki cara bekerja yang berbeda-beda. Tadi mungkin Bu Betty sudah mengantarkan bahwa di prodi
PMI Yogyakarta ini sudah sangat banyak aktivitas yang dilakukan, itu wujud dari meningkatkan kompetensi dari lulusan. Nah, kemudian ditilik dari sisi akreditasi program studi di program studi dakwah dan komunikasi penyiaran Islam. Di sini kita bisa melihat bahwa tidak banyak juga sebenarnya yang sampai A ya. Jadi ini tantangan yang tentu perlu kita respon dengan sangat baik. Dan saya kira untuk UIN Sunan Kalijaga ini karena salah satu UIN terbaik dan tertua ya, wajar bisa bila rata-rata program studinya mencapai A. Tapi memang di perguruan tinggi lain, apalagi di PTS ini mungkin masih butuh penguatan-penguatan. Dan di sana ada peran bagaimana prodi PMI UIN Sunan Kalijaga bisa membantu, mendampingi dan memperkuat prodi PMI di lainnya. Kan ini ada asosiasi, Bu Ketua Prodi kan aktif dalam asosiasi program studi pengembangan masyarakat Islam, tentu bisa melakukan semacam menggetuk tularkan pengalaman-pengalaman yang baiknya. Nah, lanjutkan ke tantangan yang harus kita hadapi. Mungkin di sini saya nggak tahu ya, mungkin kalau Pak Yanto ya mungkin tidak jauh dengan generasi saya. Mungkin tahulah foto ini ya. Ini foto tahun 2019 di koran Pos Kota. Saya nggak tahu Bu Amina mungkin tahu atau enggak karena kan generasinya lahir di atas tahun 80-an kali ya, atau Bu Betty apalagi. Tapi kalau yang agak seusia saya nampaknya tahu ini ya. Jadi ini dulu hampir sebagian besar kita menikmati produk dari perusahaan ini, Nyonya Menir, yang berdiri sejak tahun 1917. Namun kemampuan beradaptasinya tidak cepat sehingga saat ini tereliminasi. Jadi sudah 98 tahun kata Pos Kota itu berdiri, akhirnya duduk juga. Jadi ini mungkin kritikan buat kita agar terus melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang ada. Nah, termasuk di perguruan tinggi, adaptasi ini menjadi kata kunci, baik dari pembelajaran, tata kelola, dan juga pengajaran. Nah, hal-hal yang paling penting mungkin kita harus melihat ada pengaruh teknologi, ya. Jadi online, hybrid, kemudian in-person, customize, dan jejaring ini menjadi kata kunci. Karena dengan teknologi, saya yakin kesenjangan bisa ditekan kalau kita mengoptimalkannya. Ada teman-teman mahasiswa yang mungkin sangat cepat, dia bisa belajar lebih cepat, pencapaiannya, waktunya juga bisa cepat lulus. Ada yang agak sedikit lambat, dia juga meng-customize untuk melakukan percepatan dengan belajar lebih sungguh-sungguh. Kemudian tren kurikulumnya juga tentu harus competency-based education, sehingga bisa memperkecil kesenjangan, skill gap, apa skill yang dibutuhkan di masyarakat saat ini. Kemudian ada kondisi masifikasi, karena akses perguruan tinggi ini sekarang katakanlah mahasiswa sudah sekitar 8 juta, artinya 26%, bahkan mendekati 30%. Lama-lama kan bisa mendekati 50% menikmati pendidikan tinggi sehingga menjadi masif, sesuatu yang tidak luar biasa lulus dari perguruan tinggi. Oleh itu harus menyiapkan bagaimana basis pengetahuan yang kokoh. Nah, kemudian globalisasi juga sangat penting, bagaimana kita bisa berkompetisi tanpa batas, bukan hanya batas dari Yogyakarta ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, di Jawa, atau ke Kalimantan dan Sulawesi, tapi juga bersaing dengan Malaysia, Australia, Brunei, dan lain-lain. Saya kira ini tantangan yang perlu kita respon dengan sangat baik, dengan beradaptasi. Dan kata kunci adaptasi menurut saya bagaimana menjadi organisasi pembelajar, learning organization. Karena kehidupan ini 10% terjadi kepada kita. Tapi jadi 90%-nya itu sebenarnya tergantung bagaimana kita merespon. Ini kata coach yang sangat terkenal di Amerika. Jadi kita harus menyiapkan sedemikian rupa, karena sebesar apapun tantangan, gitu ya, apapun yang terjadi di dunia ini, seharusnya hanya menyedot 10% usaha organisasi.
Tetapi ikhtiar yang terus-menerus sebagian besar kita curahkan 90% untuk merespon situasi yang menantang 10% tadi. Jadi kita sudah siap-siap sehingga ada kejadian 10% itu langsung kita ambil tuntas, tidak ada masalah. Jadi adaptasi merupakan kata kunci dan kecepatan beradaptasi ditentukan oleh kapasitas organisasi yang mau terus belajar. Kalau bahasa teman-teman di UIN ya, ini sangat terkenal di pesantren-pesantren, al-muhafadah al-akademis sholih wal ahlu bil jadidil aslah. Jadi bagaimana kita terus merawat yang lama yang baik, legasi yang baik kita rawat, dan terus berinovasi untuk mengkreasi yang baru yang lebih baik. Jadi kalau dalam bahasa hadis kan, man sanna sunatan hasanatan. Jadi kalau kita membuat sunnah hasanah, maka dia akan terus menjadi jariah pahala yang tidak pernah terhenti. Jadi ini yang mungkin kata kunci yang paling penting. Nah, kemudian adaptasi ini juga berkait dengan urgensi penguasaan literasi baru. Ya, jadi ada agar lulusan bisa kompetitif, kurikulumnya juga perlu berorientasi baru, tidak cukup hanya literasi lama membaca, menulis dan matematika, tapi juga literasi di dalamnya pertama literasi data. Kemampuan membaca data, menganalisis, menggunakan informasi big data di dunia digital sehingga itu menjadi informasi yang solid, gitu ya. Kemudian literasi teknologi, memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, coding, artificial intelligence dan prinsip engineering. Meskipun kita ilmu sosial, tapi kita cukup memahami sehingga logiknya itu nyambung. Ya, bagaimana kita menghitung misalnya regresi, bagaimana menghitung algoritma secara logik kita nangkap meskipun kita tidak harus bisa menghitungnya karena sekarang sudah ada banyak teknologi dan alat. Kemudian literasi manusia. Jadi literasi manusia itu teknologi hanya alat bantu, data juga hanya supporting system. Tapi untuk konten maka literasi manusia menjadi penting. Di sanalah komunikasi, desain, keselarasan itu menjadi hal yang sangat penting. Dan ini mungkin tidak sepenuhnya bisa dipelajari di dalam kelas. Ini harus dipelajari dalam kehidupan langsung, dalam organisasi kemahasiswaan, atau dalam pengabdian kepada masyarakat. Maka manfaatkanlah beragam kegiatan fasilitas ekstrakurikuler yang ada di kampus UIN Sunan Kalijaga dan juga kesempatan-kesempatan untuk PKL, KKN, dan lain-lainnya. Sehingga teman-teman bisa melengkapi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Tentu ada juga memang yang tidak kalah penting yaitu kemampuan bahasa. Saya kira ini juga penting saat ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana tadi Bu Kaprodi, Bu Aminah menyampaikan apa kebijakannya. Dari sisi pemerintah, ini arahan Bapak Presiden untuk SDM unggul ini pendidikannya berkarakter, kemudian dideregulasi, jangan banyak aturan, dan didebirokratisasi, kemudian meningkatkan inovasi dan penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan teknologi. Ini mungkin pesan umum yang kita bisa tangkap. Namun dalam implementasinya ada kebijakan tadi yang disampaikan, yaitu kebijakan kampus merdeka. Jadi pembukaan program studi baru juga lebih mudah, tapi juga pencabutan izin juga lebih mudah. Karena ini untuk menjamin bahwa seluruh mahasiswa bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. Sistem akreditasi perguruan tinggi juga diubah, karena kalau sebelumnya lebih banyak input base ya, sekarang lebih ditekankan pada output bahkan outcome. Seberapa bisa bekerja sama dengan industri, seberapa lulusannya bekerja. Kemudian perguruan tinggi badan hukum juga semakin diperbanyak ya, dan hak belajar 3 semester di dalam program studi dimungkinkan, sehingga sekalipun kita dari jurusan pengembangan masyarakat Islam, karena di dalamnya kita misalnya tadi mau masuk ke sektor filantropi, kita perlu memahami bagaimana kerja filantropi, kita ambil jurusan-jurusan yang relevan dengan itu. Atau misalnya CSR, ada program-program studi yang dekat dengan CSR, kita ngambil beberapa semester di sana. Saya kira ini hal-hal yang tentu dalam implementasinya secara teknis kan hak belajar mahasiswa secara sukarela untuk diambil dan tidak diambil. Kemudian SKS juga bukan jam kegiatan, bukan jam belajar, tapi jam kegiatan.
Kegiatan itu bisa di dalam kelas, di tempat magang, di pertukaran pelajar, di pendampingan masyarakat, di wirausaha, di melakukan penelitian, dan juga kegiatan-kegiatan lain. Tentu kegiatan yang diambil mahasiswa ini dapat dipilih, program yang ditentukan ada yang ditentukan oleh pemerintah secara nasional, ada juga program-program unik yang ada di perguruan tingginya yang disetujui oleh rektornya. Jadi dosen juga di sini tidak lagi menjadi pusat ilmu, tapi menjadi penggerak, inspiring, bagaimana caranya belajar yang tepat, gitu ya, memfasilitasi pembelajaran agar mahasiswanya bisa belajar secara mandiri. Jadi kuliah bentuk-bentuk magang, KKN, menghadirkan praktisi ya dari industri itu menjadi kata penting, dan mungkin hal yang paling nyata adalah bagaimana project based learning. Mahasiswa diajak menyelesaikan project yang dimiliki para dosen untuk dikerjakan bersama sehingga betul-betul bisa merasakan bagaimana bekerja itu. Baik, kita bisa lihat beberapa contoh yang baik di beberapa perguruan tinggi, misalnya di IPB, mahasiswa peserta magang mengikuti magang minimal hampir di atas 100 jam. Dan tentu ini magang di perusahaan ini berdampak sangat besar karena bisa memahami dinamika yang terjadi. Atau di beberapa perguruan tinggi swasta seperti Prasetya Mulia, gitu ya, kemudian UPH, BINUS, dan lain-lain, ini banyak koop yang sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Dengan demikian, maka industri ini akan terbantu dan mahasiswa juga akan memiliki pengalaman yang sangat bermanfaat. Kemudian di ITS juga ada magang dengan durasi yang cukup lama sampai 6 bulan. Ini untuk memastikan bahwa keterampilan yang didapat di kampus, yang tentu sebagai keterampilan dasar, dapat diupdate dengan kondisi industri yang ada saat ini. Dalam konteks PMI, barangkali mahasiswa membangun desa menjadi sangat penting, sangat relevan dan cocok. Jadi saat ini Kementerian Desa bersama Kemendikbudristek sedang merancang program mahasiswa membangun desa dalam kampus Merdeka untuk Desa. Jadi dalam 2 batch ya, Januari, Juli, Desember setiap tahunnya dapat perguruan tinggi menyusun program mahasiswa membangun desa ini diintegrasikan misalnya dengan KKN ya. Nah, nanti dengan pengalaman-pengalaman tersebut, mahasiswa bisa terdaftar, kemudian diberi pembekalan, dibimbing oleh dosen, dan juga bisa berinteraksi dengan pembimbing lapangan yang selama ini mereka berinteraksi dengan masyarakat desa. Sehingga betul-betul role play ini sangat dirasakan dan bermanfaat seperti dalam kehidupan nyata. Kemudian mahasiswa juga melaksanakan program dan melaporkan kegiatan kepada dosen sebagai tugas ya, dan nanti dilaporkan menjadi karya tulis bagaimana cara membangun desa gitu ya. Bahkan mungkin dalam beberapa hal sekarang sudah banyak video-video yang sangat menarik bagaimana mahasiswa membangun desa. Saya kira ini relevan dengan program studi PMI yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Barangkali ini yang mungkin secara ringkas apa yang diharapkan dari Mendikbud terkait proses Merdeka Belajar. Jadi bagaimana mahasiswa itu mendaftar, kemudian mengikuti seleksi, kemudian magang, kemudian nanti terdata di pusat data dikti ya, nanti diinput sehingga menjadi konversi nilai, dan nilai tersebut sekaligus dapat sertifikat magang. Nah, proses penilaian magang ini kan dinilai tidak hanya oleh dosen pembimbing, tapi juga dibimbing oleh pembimbing di industri atau di desanya, di penyuluhnya, sehingga hasilnya menjadi seimbang antara keterampilan teoritis dan keterampilan praktis. Mudah-mudahan ini mungkin nanti bisa diketularkan dan bagaimana diimplementasikan. Saya kira masing-masing dosen memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat baik yang tentu bisa dikembangkan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini barangkali salah satu gedung UIN ya. Dan semuanya harapannya adik-adik mahasiswa ini kan masih semangat, masih muda, harus punya tekad
dan bagaimana semuanya itu mencapai asa harapan semua. Jadi mungkin nanti ada buku terbaru saya tentang mengelola harapan yang intinya bagaimana kita harus memiliki harapan-harapan yang besar, mimpi-mimpi yang besar, karena mimpi-mimpi yang besar itu akan membawa kita pada semangat militansi untuk terus memperkuat pembelajaran yang lebih baik. Mentors don't have to be a parent. Mohon maaf, ini terlihat nggak videonya? There are great people in this world. Belum ada. Encourage others. Oh, belum ada ya? Oke, saya nyalain dulu. Stand on the shoulders of giants and become a better version of yourself. Kalau suara videonya tadi kedengaran, cuman tidak ada tampilannya. Oke, mungkin dari sini dulu ya, screen, movie, kemudian ini. Sudah. Tapi kadang saya lupa cek dulu tadi suaranya di sini screen, share sound ya. Ini malam belum terlalu canggih ini. Ya. Mentors don't have to be parents, a best friend, or a coach. There are great people in this world that do great things to encourage others to follow in their footsteps and do the same. Stand on the shoulders of giants and become a better version of yourself.